tuh juga masih butuh bantuan dari anggota-anggotaku, juga masih harus banyak minta saran dari ketua dan wakil ketua AMI, dari pembina juga terutama gitu. Gimana ya, rasanya aku banyak banget belajar tentang kehidupan di organisasi, mulai dari yang berani public speaking, terus bersosialisasi sama banyak orang, terus tuh juga memimpin para anggota yang wah luar biasa ternyata ya guys, gak mudah, kayak wow banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama aku Sofia Aulia Faiza di podcast AMI edisi Cempreng alias cerita perempuan keren. Nah, di video kali ini aku bakal bersama oleh Mbak Uca. Halo semua. Nah, penasaran di podcast ini kita membahas apa? Yuk simak podcast berikut ini. Halo Mbak Uca, gimana nih kabarnya? Halo Sofi, alhamdulillah kabarku baik. Alhamdulillah. Kabar Sofi gimana nih? Alhamdulillah baik juga kok. Alhamdulillah. Oh iya, aku mau nanya nih. Katanya episode kali ini terakhir ya? Apa betul? Ya bener guys, jadi hari ini adalah episode podcast AMI edisi Cempreng yang terakhir. Wah, kenapa ya kok gitu? Soalnya kita emang pada masa bakti ini menargetkan hanya ada 4 episode guys. Nah episode 3-nya itu kemarin sudah dilakukan sama Ikhwan guys. Seperti itu ya. Oke. Oh iya, aku punya banyak banget pertanyaan buat Mbak Uca nih. Penasaran nggak? Penasaran kan? Oke. Jadi gimana nih Mbak setelah 2 semester jadi PHT kayak gimana? Gimana ya, rasanya aku banyak banget belajar tentang kehidupan di organisasi, mulai dari yang berani public speaking, terus bersosialisasi sama banyak orang, terus tuh juga memimpin para anggota yang wah luar biasa ternyata ya guys, gak mudah, kayak wow banget gitu. Masih berat banget ya? Iya sih, mulai dari kita yang canggung, yang awalnya kita tuh kayak komunikasi aja tuh kayak masih malu-malu gitu, sampai sekarang tuh ya alhamdulillah aku sama anggota-anggotaku tuh udah yang akrab banget, sampai kita tuh ya udah kayak bestie gitu loh guys. Wih, keren banget. Terus nih Mbak, perasaannya Mbak Uca tuh perbedaan sebelum dan sudah jadi PHT tuh kayak gimana sih? Kalau sebelum jadi PHT itu rasanya aku tuh jujur kayak masih orang yang pemalu banget di MH ini, kayak Oh iya. takut kenalan dengan orang gitu loh, kayak aku mau komunikasi aja tuh masih kayak yang takut-takut gitu, harus mungkin ngajak temen dekatku dulu gitu kan. Nah kalau sekarang itu setelah menjadi seorang PHT itu yang pokoknya harus berani untuk yang memulai duluan, kayak apa tuh yang harus yang set gitu. Jadi kayak oh kan udah menjadi seorang PHT nih, seharusnya kan tanggung jawabnya lebih besar ya daripada anggota gitu kan. Tapi menjadi seorang PHT itu juga yang luar biasa banget amanahnya, kayak aku juga nggak bisa kerja sendiri sih, kayak aku tuh juga masih butuh bantuan dari anggota-anggotaku, juga masih harus banyak minta saran dari ketua dan wakil ketua AMI, dari pembina juga terutama gitu. Oh seperti itu. Oh ya Mbak Uca, boleh nggak sharing dikit gitu tuh pas awal-awal jadi PHL? Aduh. Oh iya, kalau jadi PHL sih jujur aku kayak gak terlalu kelihatan ya. Maksudnya kayak aku tuh emang yang jarang banget komunikasi, apalagi sama seangkatanku mungkin ya. Kayak gimana ya, kayak masih takut banget gitu kan untuk speak up, untuk berkomunikasi, untuk bersosialisasi dengan orang gitu sih. Oh gitu. Terus sebelum jadi PHL apa ya, maksudnya kayak ikut organisasi yang lain gitu nggak? Waktu SMP Ya SMP sama SMA juga. SMP aku pernah sih ikut organisasi OSIS, tapi itu cuma sebentar doang sih. Maksudnya aku juga yang belum terlalu bisa banyak komunikasi banget sama orang-orang gitu. Oh, oke. Oh ya, terus
Mbak Uca ini dapat dari mana idenya tentang podcast gitu? Podcast Ami. Oke. Jadi itu awalnya tuh di awal masa bakti setelah sertijab ganti pengurus. Nah itu tuh kita para PHT itu ada namanya Lokakarya. Nah Lokakarya itu kayak kita membahas sebuah konsep rancangan sebuah program kerja di mana kita emang bener-bener matengin kita tuh di tahun ini mau bikin apa aja program kerjanya. Nah terus tiba-tiba muncullah ide nih pas bagianku untuk mempresentasikan sebuah proker itu kayak kenapa ya kita nggak bikin podcast aja nih, kan kalau lihat podcast zaman sekarang tuh kayak lucu-lucu gitu ya. Iya benar. Lucu banget gitu kan. Terus kayak terinspirasi nih gitu kan. Lah akhirnya kita memutuskan untuk bikin podcast Ami gitu. Keren banget nggak sih? Keren banget kan? Tapi aku mau nanya juga deh, kalau misalnya kan masa bakti itu kan ya beda-beda ya. Emang harus prokernya harus sama atau harus ada yang baru atau gimana? Kalau untuk setiap masa bakti itu pastinya ada sebuah proker yang baru ya tentunya. Kayak kita tuh pasti kayak membikin inovasi proker yang baru. Jadi kita tuh gak terlalu bosan sama proker-proker sebelumnya gitu. Oke. Nah, aku mau pertanyaan terakhir nih buat Mbak Uca dan hasilnya depan kita tuh ada Mbak Isah guys. Sama guys. Iya. Halo guys. Nah, nih terakhir nih, harapan buat Ami masa bakti 2024 dan 2025. Harapan aku buat Ami masa bakti selanjutnya semoga bisa mengembangkan lagi kekreatifan dari proker-proker Ami masa bakti sebelumnya dan juga semakin meningkat lagi rasa kepercayaan diri untuk mensiarkan dakwah di luar sana gitu. Aduh, takut banget. Oke guys, itu aja episode podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Makasih banyak udah udah melewati semua episode kita dari 1 sampai 4. Ini yang terakhir. Semoga bermanfaat ya guys. See you. Dadah. Wonder what I'll do when the cops come through and the whiskey's run out. Cause I've been looking at you since 2:30. Wanna take this downtown. This liquid courage got me way too honest. Put your phone on vibrate, let's catch a vibe, babe, while the sun's down. Hush now, I know we're a little too f***ed up to stay still, love. Be as quiet as you can, cause if anyone sees, they'll just blow up. I don't gotta know if you're taken.